Sobat Darsanian semuanya, selamat datang di GDA 01 FM. Di sini bersama kamu Izzatun Mutmainah atau dapat dipanggil Z. Oke, nah hari ini di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang hal-hal yang sangat dekat dengan kita sebagai seorang pelajar, teman-teman. Nah, apa itu? Yaitu adalah kegagalan. Oke, dimana kegagalan itu adalah sebuah hal yang menurut aku akan sangat-sangat wajar atau awam untuk ditemui para pelajar atau remaja dalam pertumbuhannya gitu. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan SEL counselor kita di Global Darussalam Academy, yaitu Bu Fatin. Halo semuanya, saya Bu Fatin sebagai Social Emotional Counselor di Global Darussalam Academy. Terima kasih sudah mengundang saya, Zi. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih nih Bu. Langsung kita ke topiknya aja Bu ya. Bu, Ibu kan sebagai counselor emosional nih, emotional counselor lah. Ibu pasti pernah dengar tentang anak-anak yang pernah mengalami kegagalan gitu. Dan mereka merasakan stres atau cemas. Menurut Ibu, apa sih yang membuat mereka stres atau cemas itu saat mengalaminya? Oke, stres itu kan sesuatu yang tidak bisa terelakkan ya dalam kehidupan. Jadi kita semua itu mulai dari anak kecil mungkin atau orang dewasa atau remaja sekalipun semuanya itu pernah mengalami stres. Mungkin bentuknya aja yang beda-beda. Betul. Nah, yang menyebabkan stres itu biasanya namanya itu stresor, dinamakan stresor. Okay. Nah, banyak sekali kan stresor ini, termasuk mungkin dari faktor eksternal, faktor internal. Jadi ada bisa kehidupan sehari-hari kita, kejadian dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin tekanan dari orang lain dan segala macam. Nah, salah satu stresornya atau kejadian yang bisa kita alami adalah kegagalan. Kegagalan itu semacam antecedents ya, atau penyebabnya bisa jadi, atau yang menyebabkan reaksi terhadap stres itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya kegagalan itu adalah peristiwa yang pemicunya, gitu. Tapi di luar hal itu, misalnya nih ada orang gagal, tapi dia ada yang tidak merasa stres. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, wah, menarik tuh. Beda kan? Beda. Jadi ada beberapa orang yang menganggap kegagalan itu sebagai suatu hal yang memotivasi justru malah. Tapi ada juga mungkin lebih banyak ya orang yang menganggap kalau kegagalan itu adalah sebagai salah satu akhir dari segalanya. Betul. Aku mungkin gagal dalam melakukan hal yang aku bisa. Itu kan biasanya remaja-remaja tuh berpikir kalau apapun apa yang aku bisa aja aku gagal. Gimana yang aku nggak bisa? Betul. Banyak sekali yang berpikiran seperti itu. Jadi stresor ini atau mungkin stresor yang kita maksud ini adalah kegagalan itu yang memicu munculnya stres. Mungkin bisa jadi kegagalan ini, di balik kegagalan itu ada tekanan, misalnya tekanan dari orang tua atau ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Itu juga termasuk salah satu penyebab kenapa kita ketika kita gagal kita bisa jadi stres, kita bisa jadi terpuruk dan segala macam. Wah, menarik banget tuh. Tapi kan Ibu kan dulu kan sebelum menjadi yang biasanya kan dulu pernah menjadi seorang remaja juga ya Bu ya. Betul, pasti pernah mengalami kegagalan juga sebagai seorang pelajar gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu dulu pengalamannya Ibu sendiri ketika mengalami stres ini dan bagaimana Ibu mengelolanya gitu? Oke, balik lagi ya, pokoknya kalimat pertama itu semuanya itu pasti pernah merasa stres atau merasa gagal terhadap dirinya sendiri gitu, termasuk saya sendiri. Jadi hal pertama yang saya lakukan ketika saya merasa gagal dan saya stres akan kegagalan itu, yang pertama itu pasti sedih dulu. Iya, sedih dulu ya, itu wajar banget. Itu hal yang wajar banget dan itu natural reaction gitu kayak. Itu natural banget gitu, reaksi yang natural ketika kita menghadapi kegagalan atau kita stres itu pasti sedih dulu. Kayak wondering ya, kayak bertanya-tanya kenapa aku bisa gagal gitu kan, kayak meratapi dulu. Itu sebenarnya wajar banget, reaksi yang wajar bagi semua orang gitu. Nah,
Tapi kalau pengalaman saya dulu, saya kasih deadline. Kasih deadline. Iya. Wah, lucu banget tuh caranya. Deadline. Kenapa kita kasih deadline? Dalam artian jangka waktu seberapa lama sih kita mau meratapi hal ini gitu. Dalam kurun waktu berapa hari? Misalnya, apakah cukup dalam 1 hari saya merasa sedih, saya merasa pengen nangis seharian, nggak mau ketemu orang dan segala macam. Itu kan sebenarnya seperti coping mechanism kita ya kan? Kita menghindari orang-orang yang memicu stres kita tuh nambah gitu. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, itu dia. Jadi kita mungkin punya coping mekanismenya sendiri gitu. Iya. Nah, kalau saya itu, ya mungkin saya akan nangis dulu mungkin. Saya akan hal yang paling penting yang saya lakukan adalah saya bercerita kepada orang yang saya percaya. Entah itu teman dekat, entah itu keluarga misalnya, atau saudara. Pokoknya teman yang kita anggap terpercaya, itu kita luapkan semuanya. Kenapa saya memilih untuk meluapkan? Karena ketika kita meluapkan apa yang kita rasakan, ya mungkin itu nggak mengurangin ya, nggak menghilangkan gitu, nggak menghilangkan kita jadi berhasil atau tidak mengubah semata-mata kita cerita ke orang jadi masalahnya hilang gitu. Iya, enggak. Tapi saya anggap itu adalah sebagai bentuk dukungan. Karena kita menjadi diterima oleh orang lain. Ya, karena kita didengarkan itu ya. Iya, betul. Karena ketika kita didengarkan oleh orang lain, kita bercerita tentang apa yang kita rasakan, kita mendapatkan dukungan mungkin. Makanya kita memilih untuk siapa yang kita percaya dulu. Oh gitu. Terus nanti Berarti harus pilah-pilah juga ya. Betul. Kalau misalnya nggak pilah-pilah, nanti kamu cerita terus kamu malah kayak di judge, itu kan Iya, malah iya, itu malah tambah bukan kan bikin gitu. sedih, Jadi hal pertama yang saya lakukan pertama adalah nggak apa-apa sedih dulu, menyadari dulu, oh lagi sedih, lagi stres dan segala macam, terus cerita. Itu kebiasaan saya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan Ibu menyebutkan masalah coping mechanism nih, Bu. Oke. Tapi kan coping mechanism kan berbeda-beda dalam setiap orang gitu kan. Benar. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang coping mechanism yang quote unquote negatif, Bu? Contohnya kayak dia malah melampiaskannya kepada orang lain dalam bentuk artian negatif emotion, marah, terus kemudian sedih yang berlebihan, terus kemudian ditularkan kepada orang lain, itu bagaimana, Bu? Tanggapannya terhadap hal itu. Dan cara mengatasinya gitu kira-kira. Oke. Tanggapannya terhadap hal itu karena mungkin ketika stresor itu datang atau kegagalan itu datang, kita kan nggak bisa berpikir jernih ya. Iya, betul. Kita akan berpikir pendek bagaimana caranya menghilangkan hal itu. Makanya datanglah impulsif gitu ya. Kita memilih pilihan coping mekanismenya itu secara impulsif. Jadi kita tidak berpikir panjang akan hal itu. Jadi yang penting tuh kita mau hal ini hilang, ya kan? Tujuan utamanya itu. Yeah. Mau nanti kita mau tidur seharian, nggak ngapa-ngapain, jadi kita malas ngapa-ngapain, gitu kan? Jadi tadi melampiaskan amarah ke orang lain, gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya tadi balik lagi reaksi normal kan. Nah, yang nggak normal adalah ketika itu terlalu berlebihan. Benar kan? Kita terlalu berlarut-larut akan hal itu gitu. Jadinya tadi makan nggak mau, tidur nggak bisa, itu kan mempengaruhi juga terhadap kesehatan kan. Betul, itu nggak bagus banget gitu. Tidur nggak cukup. Kalau tidurnya nggak cukup, jadi makin sedih, makin pokoknya berkelanjutan gitu kan. Itu jadi nggak bagus. Nah, bagaimana sih cara menghadapi hal itu gitu, mengatasi hal itu? Yang pertama, yang tadi kita harus tahu dulu kita tuh sebenarnya kenapa sih gitu kan. Kita sebenarnya lagi kenapa? Benar, kita validasi dulu perasaan kita. Oh, mungkin kita lagi stres. Nah, kalau itu tuh sebenarnya langkah awal. Kenapa kita harus tahu apa yang kita rasakan dulu? Karena ketika kita tahu apa yang kita rasakan, kita jadi fokusnya bagaimana ya caranya mengatasi hal itu. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak yang kita pikirkan, kayak misalnya stres nih, pemicunya sebenarnya cuma stres itu satu hal, tapi bisa menjalar kemana-mana karena hari ini, hari itu terjadi ini, pokoknya selalu berkelanjutan, jadi disambung-sambungin kan kalau kita stres kan. Jadi semua masalah tuh tiba-tiba datang secara bersamaan. Itu pasti kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi kita selalu berpikir negatif. Nah, bagaimana caranya? Itu kita fokus ke satu masalah, apa yang terjadi. Sebenarnya pemicunya tuh apa sih? Hari ini aku ngerasa stres, hari ini aku ngerasa sedih gitu. Karena ketika kita udah tahu nih, oh karena mungkin nilai aku kayaknya kurang nih.
nilai aku kurangnya apa? Mungkin kurang dari passing grade-nya atau kurang sesuai dengan standar kita masing-masing gitu kan. Kita punya standar kita masing-masing kan. Tentu. Menurut Z mungkin nilai 5 itu cukup. Tapi ada orang yang bilang nilai 5 itu waduh itu jelek banget gitu kan. Betul, ada sih. Nah, jadi itu sebenarnya kita berpikir bagaimana caranya kita memandang sesuatu itu kan. Nah, orang-orang kan berbeda tuh. Tadi benar, coping mekanismenya juga beda gitu. Makanya kita harus namain dulu oh ini kita lagi stres karena apa. Ketika kita udah tahu karena apa, nah baru kita cari tahu gimana ya caranya kita untuk menghadapi stres itu, untuk menghadapi tekanan itu, atau ya tadi pemicunya, stresornya itu. Karena ketika kita udah tahu, kayak udah menyadari gitu ya apa yang terjadi sama kita akan lebih mudah untuk next step-nya kita mau kayak gimana tuh akan lebih mudah. Oke, berarti tadi step-nya adalah memahami dulu, kemudian validasi gitu, terus menghadapinya gitu ya Bu ya. Wah, Masya Allah. Terus terakhir nih Bu nih, apa sih pesan yang Ibu mau sampaikan kepada anak-anak pelajar di luar sana sebagai SL Counsel tentang kegagalan ini gitu Bu? Oke, tentang kegagalan ya. Jadi sebenarnya kegagalan itu kan punya perspektif yang berbeda ya bagi setiap orang. Betul. Jadi persoalannya itu bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menyikapinya. Oke. Gitu. Sebenarnya itu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu, memandang kegagalan itu sebagai mungkin sesuatu hal yang perlu kita evaluasi, jadikan bahan evaluasi, benar kan? Betul. Ada kegagalan yang bisa dijadikan kita bahan evaluasi. Oh mungkin nilainya kurang karena belajarnya mungkin kurang mendalam atau teknik belajarnya salah dan segala macam. Jadi itu kegagalan tuh kita bisa buka perspektif yang berbeda tentang kegagalan. Gitu. Bukan berarti kegagalan itu kan pernah nggak sih dengar kata-kata yang kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya. Sering banget. Motivator di mana? Sering banget ya. Tapi itu bener loh. Karena ketika kita memandang kegagalan itu sebagai susah sih emang kita memandang kegagalan itu sebagai positif ya. Tapi ketika kita mencoba berusaha untuk apa ya yang bisa kita evaluasi, apa yang bisa kita dapatkan dari kegagalan ini, nah itu yang bisa membuka jalan kita untuk next step-nya kita mau seperti apa gitu. Wow, oke, itu sangat-sangat luar biasa sekali ya tadi teman-teman ngobrol kita hari ini dengan Bu Fatin. Mungkin karena durasi waktu juga ya Bu ya, mohon maaf. Kami akan akhiri sesi pada hari ini cukup sampai sini saja. Terima kasih sekali Bu untuk waktunya dan wow, tadi materinya keren banget tentang kegagalan ini. Ya Allah, Masya Allah. Oke, teman-teman, begitu saja mungkin yang dapat kami sampaikan atau kami obrolkan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode GDH 1 FM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.